Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana kita menulis proposal penelitian. Karena dalam penelitian sendiri, proposal penelitian itu adalah tulisan yang sangat penting yang harus kita miliki sebelum kita melaksanakan penelitian. Bagaimana alurnya? Pertama kita tentukan masalah di lapang. Jadi seperti yang kita lakukan di kuliah sebelumnya tentang menentukan problema, sebaiknya problema-problema yang kita tentukan itu adalah problema di lapang untuk problem solving. Setelah kita tahu problema di lapang, selanjutnya adalah prioritas penanganan masalah. Karena di lapang sendiri itu sangat banyak problema yang muncul. Oleh karena itu kita pilih dan kita pilih mana problema-problema yang harus segera diselesaikan dalam kita melakukan penelitian. Maka dari situ selanjutnya kita sebelum melakukan penelitian kita harus menyusun proposal penelitian. Karena di proposal itu kita akan memberikan gambaran umum yang sistematis dan terstruktur dari apa yang akan kita lakukan. Setelah dari penelitian kita akan mendapatkan hasil. Dari hasil itu kemudian ada rekomendasi terhadap masalah. Rekomendasi inilah kita dapat gunakan untuk penyelesaian masalah di lapang. Jadi kembali lagi ke awal. Kemudian proposal sendiri itu merupakan suatu kerangka atau rincian prosedur kerja atau ketentuan yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan penelitian. Kemudian definisi lainnya merupakan rencana kerja yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang akan diajukan. Oke. Kemudian yang ketiga, proposal itu harus memberikan gambaran dan arah yang akan dilakukan serta kemungkinan hasil penelitian. Selanjutnya, dengan proposal penelitian itu akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan tahapan proses dari penelitian. Karena dengan adanya proposal, maka kita akan tahu, peneliti itu akan tahu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. Kemudian, sebenarnya apa tujuan dari adanya proposal penelitian? Yang pertama, merupakan perangkat perencanaan yang bersangkutan memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Jadi dalam kita menyusun proposal penelitian, itu kita harus kompeten di sana. Kompetensi ini dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan attitude ataupun sikap. Oleh karena itu, kita harus meneliti sesuai dengan bidang kita. Yang kedua, itu untuk meyakinkan orang lain bahwa penelitian yang diusulkan layak didukung. Misal, kita ingin melakukan penelitian, kita mengajukan dana penelitian, kita ajukan ke pemerintah. Maka dari itu kita harus membuat proposal yang memang itu sangat menarik dan butuh segera penyelesaian masalah itu. Maka tujuannya untuk meyakinkan orang lain layak atau tidak proposal itu diajukan atau didukung oleh yang memiliki kebijakan. Kemudian yang ketiga, untuk memperlihatkan kepakaran dan kompetensi peneliti. Jadi di sini proposal penelitian itu sangat berkaitan dengan bidang dari seorang peneliti. Tidak mungkin orang yang bidangnya katakanlah ahli di bidang tanaman pangan tidak mungkin akan meneliti terkait dengan perikanan, kemudian tambang. Jadi semuanya dibatasi pada bidangnya. Karena dalam meneliti itu harus kompeten. Kompeten di sini harus paham ilmunya. Jadi ilmu itu terkait bidang, terampil dalam melaksanakan apa yang terkait dengan bidang ilmunya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Karena dalam beberapa penelitian itu ada yang penelitian dari beberapa orang. Jadi ada kelompok, ada grup, sehingga merupakan kontrak. Kemudian syarat dari proposal penelitian itu ada 3 poin penting. Yang pertama harus sistematis. Jadi proposal itu disusun secara runtut dan dari sederhana sampai bagian yang sulit.
kemudian terencana. Jadi setiap langkah itu sudah dipertimbangkan dengan baik. Jadi bagaimana kita akan melakukan penelitian, khususnya ini di metode. Bagaimana kita di metode penelitian itu langkah-langkahnya harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian poin yang ketiga adalah mengikuti konsep ilmiah. Jadi didasari oleh prinsip-prinsip untuk mencari kebenaran, sehingga harus dilaksanakan secara jujur. Nah, ini juga penting. Dalam penelitian, seorang peneliti itu boleh salah. Selanjutnya, bagaimana kita menyusun proposal penelitian? Poin-poin pentingnya adalah kita harus fokus pada satu bidang yang paling menarik sesuai dengan kajian kita. Yang menarik sesuai dengan kajian kita, itu artinya sesuai dengan bidang kita. Contoh, misalkan ada mahasiswa tertarik meneliti di bidang biologi tanah misalkan, atau di bidang kultur jaringan, atau di bidang bagaimana meningkatkan produksi tanaman pangan. Sangat banyak. Jadi sesuai dengan bidangnya yang diminati, yang cukup menarik, karena ini akan mendorong mahasiswa tersebut untuk cepat membuat proposal, cepat melaksanakan penelitian, sehingga akan lebih cepat dalam proses kelulusannya. Kemudian yang kedua, cari masalah kontemporer. Jadi masalah yang kontemporer itu masalah yang aktual ada dan harus segera diselesaikan. Yang ketiga adalah kita menentukan hipotesis. Seperti di kuliah sebelumnya tentang merumuskan hipotesis, rumuskan hipotesis setajam mungkin. Artinya kita harus banyak meninjau pustaka, kita harus banyak membaca teori tentang apa yang akan kita lakukan dalam penelitian itu. Dan hipotesis harus dapat diuji. Selanjutnya adalah merancang eksperimen dan teknik analisis data. Jadi hal yang penting di sini adalah bagaimana kita merancang pelaksanaan percobaan itu. Kemudian bagaimana kita menganalisis datanya. Jadi setelah kita melakukan percobaan, kita akan mendapatkan data. Bagaimana kita menganalisis datanya? Bagaimana kita menginterpretasi data sehingga kita hasilkan kesimpulan pada akhirnya, itu merupakan bagian penting juga dalam kita menyusun proposal. Khususnya ini di bab 3, di metode. Kemudian membuat jadwal pelaksanaan eksperimen tersebut. Jangan sampai jadwal pelaksanaannya terlalu lama sehingga tidak mampu diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan jatahnya. Misal jatahnya 1 semester. Kemudian ada seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian lebih dari itu sehingga tidak selesai. Apalagi proyek, sehingga kalau proyek akan dibatasi, harus selesai. Maka dari itu lakukan penelitian yang harus selesai sesuai dengan targetnya. Yang terakhir adalah membuat rancangan anggaran, ini jika diperlukan. Khususnya rancangan anggaran itu jika kita melakukan penelitian, kita itu bekerja sama dengan orang lain, kita bekerja sama katakanlah dengan instansi lain atau dengan pemerintah sehingga kita didanai. Oleh karena itu kita wajib membuat rancangan anggarannya. Kemudian selanjutnya adalah siklus proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu kita awali dari adanya permasalahan. Kemudian kita hipotesiskan, kita buat rancangan percobaannya, kemudian kita lakukan pengukuran. Pengukuran di sini terkait dengan variabel yang kita amati, kemudian kita collecting data, selanjutnya kita analisis data yang kita dapatkan dari penelitian, yang terakhir adalah kesimpulannya. Dan semua proses ini harus mengacu pada teori. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan tidak ada teorinya. Jadi semua yang kita lakukan dalam proses penelitian, dalam kita membuat proposal penelitian, itu harus berdasarkan teori. Kemudian proposal penelitian itu memiliki kerangka, di mana kerangkanya itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal. Di bagian awal itu ada halaman cover atau sampul, kemudian ada halaman judul. Mungkin ini sangat mudah. Kemudian yang kedua adalah bagian utama. Di bagian utama ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka bab 2, dan bab 3 adalah metode penelitian. Di pendahuluan itu ada 4 poin. Ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Sedangkan di bagian terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran. Jadi lampiran ini kadang diperlukan, kadang tidak. Misal kita ingin meneliti varietas tertentu, kita bisa
melampirkan dari data-data tentang varietas itu. Jadi surat keputusan biasanya tentang varietas itu, biasanya dari potensi hasil, kemudian ciri tanamannya, seperti itu. Kemudian untuk latar belakang sendiri, apa yang harus kita tuangkan dalam latar belakang? Yang pertama adalah arti penting penelitian. Mengapa penelitian itu penting dan harus sekarang dilakukan? Itu harus menjawab di latar belakang. Katakanlah penelitian itu penting, tapi tidak harus sekarang. Berarti kan kita bisa melakukan di lain waktu. Apa yang harus sekarang? Contoh pada saat ini adalah kondisi pandemi. Bagaimana kita mendapatkan vaksin ataupun obat untuk menyelesaikan masalah COVID. Itu masalah yang penting karena sekarang itu sudah mendunia dan harus sekarang penelitian. Karena harus segera mendapatkan hasil. Kemudian spesifikasi penelitian. Ini terkait dengan spesifiknya. Kita meneliti di bidang tanaman pangan, cukup spesifik di bidang tanaman pangan saja. Mau di bagian tanahnya, mau di bagian tanamannya, produksinya, atau untuk membentuk varietas baru. Jadi khusus di tanaman pangan. Kemudian roadmap atau peta jalan penelitian. Jadi sudah jelas penelitian itu. Katakanlah penelitian yang pertama, kita mendapatkan seperti tadi rhizobium misalkan. Rhizobium di lahan kering. Setelah itu, kita kembangkan rhizobiumnya. Setelah kita kembangkan rhizobiumnya, kita buat katakanlah pupuk rhizobium. Nah, jadi sudah rangkaian penelitian. Itu adalah peta jalan penelitian. Kemudian harapan dari hasil penelitian. Jadi apa yang kita dapatkan dari penelitian itu harus menyelesaikan masalah di lapang. Kemudian rumusan masalah itu merupakan kristalisasi dari latar belakang. Kita buat latar belakang. Nah, kemudian kita kristalisasi, intisarinya kita tuangkan di rumusan masalah. Definisi, asumsi, dan lingkup penelitian ada dalam rumusan masalah dan konsep pemecahan masalahnya. Setelah kita rumuskan masalah, kita tentukan tujuan. Dasar penentuan tujuan adalah kembali lagi ke rumusan masalah. Jadi sesuai dengan rumusan masalah dan untuk menyelesaikan masalah itu tujuan. Jadi kalau misalkan masalahnya ada 3 poin, tidak mungkin tujuannya ada 4. Maka dari itu ini harus inline antara rumusan masalah, tujuan, dan termasuk hipotesis. Hipotesis seperti di kuliah sebelumnya bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara. Sesuaikan dengan tujuan dan rumusan masalah. Dan tingkat ketajaman hipotesis bergantung dari meninjau pustaka. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pustaka-pustaka yang kita tinjau, baik dari buku, dari jurnal ilmiah, dari prosiding, maupun dari tulisan-tulisan ilmiah yang lain, itu harus relevan dengan judulnya. Kita tinjau, kita berbicara tentang katakanlah tanaman pangan, padi. Misalkan kita ingin melihat pengaruh pemupukan N terhadap padi, maka yang kita tinjau hanya nitrogen dan padinya. Bagaimana pengaruhnya terhadap apa? Pertumbuhan dan produksinya. Kita tidak perlu menjelaskan hal-hal yang lain. Jadi kita batasi. Kita kasih batasan sejauh mana kita meninjau pustaka, sesuaikan dengan judul. Oke. Kemudian yang penting lagi adalah dalam meninjau pustaka kemukhtafiran atau terkini. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahan bacaan yang kita tinjau itu lebih baik masih baru, khususnya 10 tahun terakhir. Jadi karena penelitian itu selalu berkembang tiap waktu. Oleh karena itu penelitian-penelitian yang terbaru itu lebih baik dijadikan dasar penelitian kita. Kemudian adalah referensinya sebaiknya primer. Kita biasanya ada proposal, katakanlah di dalamnya ada pengutipan. Jadi A dalam B itu sudah bukan sumber primer tapi sekunder. Jadi cari yang benar-benar itu yang primer. Kemudian kutipan ini tidak langsung. Ini terkait dengan plagiasi. Jadi kalau kita mengutip langsung, artinya kita langsung copy paste kalimat atau paragraf itu akan menimbulkan plagiasi yang sangat tinggi. Kemudian sumber pustaka ini harus ilmiah. Ini juga yang paling penting. Banyak mahasiswa itu yang menggunakan website yang tidak terpercaya. Oleh karena itu gunakan sumber-sumber yang ilmiah. Contoh buku, artikel jurnal, prosiding, kemudian misalkan skripsi, tesis. Jadi semuanya sumber ilmiah. Kita bisa mengacu ke web, misalkan webnya milik Kementan, Kementerian Pertanian, kemudian BPS.
Itu bisa. Jadi selain itu, tulisan-tulisan selain itu di website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dihindarkan. Jadi hindari menggunakan sumber pustaka seperti itu. Kemudian metode penelitian. Poin-poin penting dalam metode adalah tempat dan waktu. Di mana kita melakukan penelitian itu, kapan waktunya, ini kaitannya dengan apa? Suhu, kelembapan, kemudian bagaimana kondisi cahaya mataharinya. Itu sangat berkaitan dengan kondisi mikroklimatnya. Kemudian sumber dan teknik pengambilan data. Sumber ini apa saja yang akan kita amati, sumbernya, datanya. Kemudian bagaimana kita mengambilnya, contoh tinggi tanaman. Bagaimana kita mengukur diameter batang, bagaimana kita mengukurnya, misal menggunakan jangka sorong. Jadi seperti itu. Kemudian rancangan percobaannya. Di lapang kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, kita bisa menggunakan rancangan split plot, tergantung dari kebutuhan. Kemudian perlakuannya. Perlakuan ini apakah kita melakukan penelitian faktorial sehingga perlakuannya itu adalah kombinasi, apa kita melakukan faktor tunggal. Kemudian jumlah ulangannya. Semakin banyak jumlah ulangan semakin baik, tapi ada batasannya. Seberapa banyak ulangan itu biasanya akan lebih banyak dibahas di kuliah rancangan percobaan. Kemudian teknis analisis data. Jadi setelah kita melakukan penelitian, kita akan mendapatkan banyak data. Jadi bagaimana kita menganalisis setiap data itu sehingga kita bisa menghasilkan data yang nantinya kita dapat dijadikan dasar untuk kesimpulannya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pustaka. Jadi di daftar pustaka itu banyak cara untuk menuliskan pustaka. Bisa sistem abjad. Jadi kita bisa menuliskan dari A yang kita kutip, katakanlah yang pertama adalah nama A, jadi semuanya A dulu, kemudian B, dan seterusnya sampai Z. Jadi itu sistem abjad. Ada sistem penomoran. Jadi kalau di sistem penomoran itu, nama yang pertama muncul yang kita kutip itu jadi nomor 1 dan selanjutnya. Jadi tidak berdasarkan abjad. Kemudian pustaka itu mudah ditelusuri, apalagi sekarang zamannya internet. Jadi Internet of Things. Jadi semuanya harus bisa ditelusuri, dan yang utama harus pertanggungjawaban ilmiah. Jadi kita harus mengutip pustaka yang itu tulisan ilmiah, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kutip. Sekian kuliah dan praktikum terkait proposal penelitian. Kemudian tugas mahasiswa adalah membuat proposal penelitian yang menarik sesuai dengan bidang kajiannya, dimulai dari bagaimana memilih dan menentukan problema sesuai dengan materi kuliah dan praktikum sebelumnya, termasuk bagaimana menentukan hipotesis. Buatlah proposal sebaik mungkin sesuai dengan materi yang dijelaskan, dan diwajibkan membaca banyak tulisan, buku, jurnal maupun proceeding tentang bagaimana menulis proposal penelitian yang baik. Sekian kuliah dan praktikum hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.